lagi bermain dengan saya. Surya, Siap, Bos. periksa selongsong peluru ini. Apakah sama dengan senjata yang digunakan untuk membunuh kakak saya? Siap, Bos. Akan saya selidiki. Oh ini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor sudah tidak aktif. Siapa orang itu? Atau apakah semua ini adalah jebakan belaka? Tenang, Ron. Turunin dulu pistol. Saya minta kamu buka kotak yang saya bawa. Taruh di meja. Siap, Bos. Buka. Oke, Bos. Apa ini? Senjata itu yang sudah mencabut nyawa bos kamu. Hantu. Jaga bicara kamu, Mas. Kamu itu nggak tahu apa-apa soal Mas Dipta dan juga Baskara. Dan tolong jangan mengarang cerita. Kalau ternyata Mas Dipta masih hidup, jangan ikut campur urusan aku. Jangan mengaitkan Baskara dan juga Mas Dipta. Nuna. Di depan orang lain kamu belaga sok kuat. Tapi saya tahu banget. Saya yakin. Kalau kamu itu sebenarnya panik. Karena selingkuhan kamu sekarang nggak ada di dekat kamu. Tapi kemana orang itu sekarang? Gan? Bro, saya punya info terbaru dan sangat bagus buat kamu. Kabar apa itu? Si Vika akhirnya bisa kembali lagi masuk ke dalam rumahnya Om Wibowo. Vika. Gitu dong, Drew. Kerja yang bagus. Kalau gitu, sekarang kamu suruh Vika cari tahu kenapa dan kemana pengkhianat itu sebenarnya. Pasti, Gan. Karena itu adalah hal yang sangat penting buat kita untuk tahu. Sini. Kamu yang kuat ya. Ini mungkin efek obat dari dokter buat kamu. Iya, Tante. Tante mau Vera bawain buah-buahan? Nggak usah, Fer. Maaf ya jadi ngerepotin. Nggak ngerepotin lah, Tante. Apa perlu kita cek lagi ke dokter? Ayo saya anterin. Udah, Mas. Aku nggak apa-apa. Aku cuma kecapean aja ini. Iya. Nun, Nuna minta izin pergi sebentar ya. mau kemana? Kan kamu baru pulang. Nuna mau pergi sebentar aja kok, Ma. Fer, aku boleh minta tolong jagain Safa sebentar dulu. Boleh. Makasih ya. Nun, kamu sebenarnya mau kemana sih? Nuna mau pergi ke tempat yang biasanya Bas datengin, Pak.
Ya udah, tapi kamu harus diantar sama Jamil ya. Gak apa-apa, Pak. Biar Nona sendiri aja. Ya Papa khawatir sama kamu loh. Udah Mas, gak apa-apa. Biarin Nona pergi. Siapa tahu dia dengan pergi bisa menyembuhkan kesedihan hatinya. Pak nggak usah khawatir, insya Allah Nona bisa jaga diri. Ya udah kalau gitu. Tapi kamu harus hati-hati ya. Kamu kabarin Papa Mama terus. Nona pamit ya, Pak. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nak. Dan saya pun juga sudah memastikan sama Vika, supaya dia selalu memberitahu apa saja yang terjadi yang ada di rumahnya si Om Wibowo. Coba. Vika, Gan, dia pasti ada laporan baru untuk kita. Halo Vika. Ada apa? Halo, Mas. Mas, Vika mau kasih laporan yang ada di rumahnya Pak Wibowo. Soal Bu Meta yang kayaknya lagi sakit, Mas. Tapi Vika nggak tahu sih sakit apa. Kok kamu bisa nggak tahu? Ya kamu cari tahu dong. Coba kamu juga cari tahu apakah penyakit dia itu bisa membuat dia meninggal atau enggak. Iya, Mas. Nanti saya cari tahu. Yang jelas, di rumah ini semua orang mukanya tuh sedih sama muram. Ditambah, Mas Bas juga nggak tahu kemana. Vika, kamu juga jangan lupa. Pastikan semua kondisi yang ada di rumahnya si Om Wibowo. Kamu tahu semua itu. Iya, Mas. Nanti saya cari tahu. Ya udah, Mas. Saya lanjut kerja dulu ya. Aku jadi curiga, apa yang dirahasiakan sama Vika ya? Siapa Vika sebenarnya? Kenapa dia bicara sambil bisik-bisik dan kayak orang was-was gitu? Aku harus mencari tahu soal Vika. Kalau aku ketemu bukti yang mencurigakan sedikit aja, aku akan langsung lapor sama Om Wibowo, Tante Meta, dan juga Nuna. Coba bunuh lagi. Danau yang bener-bener indah banget. Banyak hal yang bisa kita lihat di sini. Apalagi ditambah matahari sebentar lagi terbenam. Suasana yang benar-benar hangat. Bunuhlah. Saya rasa Bu Nuna udah tahu kalau saya sangat mencintai Bu Nuna. Setiap hari saya cuma berpikiran Bu Nuna dan Non Safa. Mas, hati-hati, Mas! Mas, awas, Mas!
Semakin aku mengenang momen-momen yang telah kita lalui bersama, semakin rindu ini terasa menyiksa. Kamu sering sekali menyelamatkan aku dari bahaya, Bes. Kamu di mana sebenarnya sekarang? Aku mohon, tolong kembali, Bes. Selamat menikmati indahnya dunia, Dita. Gue masuk. Lapor, Bos. Ternyata selongsong yang baru dikirim tadi ini tidak sama dengan senjata Gani yang diberikan bos baru. Apa ini? Senjata itu yang sudah mencabut nyawa bos kamu. Hantu. Selama ini kamu nuduh Pak Gani. Kalau Pak Gani lah yang membunuh si hantu. Padahal tuduhan kamu salah. Justru Bas lah yang melakukan ini dengan senjata yang ada di depan mata kalian ini. Apa buktinya? Senjata ini dipakai sama Bas buat bunuh hantu. Dan kenapa senjata ini ada di lu? Nggak gampang bos untuk mendapatkan senjata itu. Sekarang silahkan. Kalian cek sidik jari yang ada di pistol itu. Kalian buktikan sendiri. Bagaimana tentang sidik jari Bas? Sudah kamu temukan? Sudah, Bos. Sesuai dengan perintah Bos. Setelah nanti sidik jari Bas sudah didapatkan, kita akan cocokkan dengan sidik jari yang ada di sini, Bos. Kalau memang benar, sidik jari Bas ada pada senjata itu, berarti dia yang membunuh kakak saya. Jadi jelas, pistol yang membunuh hantu itu bukan pistol yang semestinya. Mungkin Gani telah menipu saya dengan memfitnah Bas yang membunuh kakak saya. Dan bisa jadi justru Ganilah yang telah membunuh kakak saya dengan menggunakan pistol lain. Saya pernah bilang sama Romi bahwa saya tidak percaya 100% kepada Gani. Pencarian gua soal pengkhianat itu benar-benar nggak membuahkan hasil kan? Baru kali ini gue benar-benar kepikiran. Kemana sebenarnya pengkhianat itu menghilang? Dan kenapa? Drew, ada info terbaru apa dari keluarga Wibowo? Si Vika baru aja melapor mengenai kondisi kesehatannya si Tante Meta. Ya, Vika masih belum mengetahui sebenarnya si Tante Meta itu mengidap penyakit apa. Tapi ya, saya terus meminta Vika untuk mencari tahu apa penyakit yang diidap oleh si Tante Meta itu. Jadi keluarga itu juga belum tahu Meta sakit apa.
Menurut Vika, keluarganya Om Wibowo itu benar-benar kebingungan dengan keberadaannya si Bas. Dan mereka pun bahkan sangat sedih, karena Bas pun juga belum pulang-pulang. Benar-benar gak ada yang tahu di mana keberadaan pengkhianat itu. Halo. Halo. Gani. Kita harus bertemu. Boleh. Kebetulan ada satu hal yang pengen saya bicarakan sama kamu. Oke. Kita bertemu di tempat biasa. Gak usah. Kali ini saya tunggu kamu datang ke rumah saya. Dan bawa senjata kamu. Sekalian kita latihan nembak. Oke. Ada apa kan? Baru mau ketemu. Sepertinya ada yang penting yang ingin dibicarakan. Bisa jadi info soal pengkhianat itu. Atau mungkin bisnis kita. Bes, apa kamu juga sedang menatap langit malam ini seperti aku menatapnya? Aku benar-benar rindu sama kamu. Tidak tergambarkan olehku rasa kehilangan seperti ini. Rasanya benar-benar hampa. Hatiku jauh dari bahagia, tenang dan damai. Aku tidak tahu apakah kamu baik-baik saja atau enggak. Mohon, tolong kembali, Bes.